Apakah Anda suka makan daging babi, kelinci, atau kerang? Tentu sebagian besar dari kita pasti akan menjawab makanan-makanan itu enak. Tapi, apakah Anda tahu bahwa makanan halal atau haram ternyata sudah dituliskan di dalam kitab Taurat di Perjanjian Lama? Makanan-makanan tersebut disebut sebagai makanan-makanan yang haram. Artinya, makanan seperti babi guling menurut Alkitab adalah haram. Lalu, apakah artinya orang Kristen tidak boleh makan makanan haram sama sekali, termasuk babi guling, sate babi, ataupun babi kecap? Mari kita baca Kisah Para Rasul 10 ayat ke-14-15. Tetapi Petrus menjawab, "Tidak Tuhan, sebab aku belum pernah makan apapun yang haram dan yang najis." Kedengaran lagi untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah, tidak boleh engkau nyatakan haram." Dalam konteks ini artinya Petrus sebagai orang Israel sangat menjaga ketaatannya pada hukum Taurat tentang makanan haram. Sehingga dia menolak apa yang ditunjukkan Tuhan padanya. Padahal sebenarnya Allah bermaksud untuk menarik Petrus keluar dan memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain yang digambarkan seperti hewan-hewan haram. Zaman dahulu, orang Yahudi sangat anti bergaul dengan non-Yahudi, tapi Allah membuka mata Petrus dengan penglihatan makanan haram. Kisah Para Rasul 10 ayat ke-28 berkata, ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi seorang Yahudi untuk bergaul atau berkunjung kepada orang-orang yang bukan Yahudi? Tetapi Allah telah menunjukkan kepadaku bahwa aku tidak boleh menyebut seorang pun najis atau haram. Lalu apa hubungannya dengan makanan haram yang biasa kita makan?" Tahukah Anda, di zaman modern saat ini, terbukti bahwa makanan-makanan haram yang disebutkan Alkitab semuanya sangat berbahaya bagi kesehatan jasmani. Kolesterol, tekanan darah tinggi, belum lagi racun, cacing, dan virus yang terkandung dalam makanan-makanan tadi sangat berbahaya bagi tubuh. Sehingga di zaman ini, banyak orang-orang yang sangat membatasi atau bahkan anti terhadap makanan-makanan haram. Di zaman Perjanjian Lama, belum ada pengetahuan tentang dampak buruk makanan-makanan haram bagi kesehatan jasmani, sehingga Allah sendiri yang bermaksud menjaga kesehatan jasmani orang Israel dengan melarang makanan-makanan haram tadi. Inilah yang membedakan dengan bangsa-bangsa lain di waktu itu, yang memakan semua binatang tanpa pandang bulu. Akibatnya, di luar bangsa Israel, bangsa lain makan makanan haram tanpa terkontrol. Dampaknya sama seperti orang zaman modern yang suka makan babi tanpa terkontrol. Itulah alasan di Perjanjian Lama, makanan haram sangat ditentang. Berbeda dengan Perjanjian Baru, di mana Yesus telah menggenapi seluruh hukum Taurat sehingga kita tidak perlu pusing lagi memilih-milih makanan. Karena Matius 15 ayat ke-11 berkata, "Dengar dan perhatikanlah, bukan yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang, melainkan yang keluar dari mulut, itulah yang menajiskan orang." Jadi kesimpulannya adalah kita bagi orang Kristen, Alkitab tidak melarang orang Kristen makan makanan yang tertentu. Tapi orang Kristen tetap wajib menjaga kesehatan tubuh karena ingat bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Yang kedua, apa yang keluar dari mulut lebih penting dari apa yang masuk. Artinya, lebih baik menjaga perkataan kita supaya menjaga hubungan baik kita dengan sesama daripada menjauhi orang lain, apalagi menghina orang lain hanya karena mereka anti pada makanan-makanan tertentu.